فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Baik, yang terakhir kita dapatkan adalah muamalah yang terkait dengan tanah, masuk di dalamnya masalah pengairan dan pertanian itu. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang haram, yang polanya pola jahiliyah itu. Kemudian yang kedua polanya adalah pola syarikat, pola syirkah, yaitu apa? Mudharabah, perkongsian. Ini halal. Yang penting keuntungannya jelas, kalau kerugian juga jelas, kadar-kadarnya, prosentasenya itu. Yang ketiga itu halal. Yang ketiga adalah pola ijarah, yaitu ada pegawai dan ada majikan dengan apa? Gaji yang jelas tiap bulan sekian. Ini juga boleh. Lalu beliau mengatakan wahiya jaizah, dan ini boleh. Sawaun akanat bidzahabi wal fiddah am bitta'am. Sama saja nanti upahnya itu, gajiannya itu dengan emas dan perak. Ini di zaman dulu ya, mata uangnya adalah apa? Adalah dinar, dirham dan sebagainya. Masya Allah dulu memang apa? Sedap dari sisi ini. Atau berupa makanan, yaitu gajiannya berupa Anda tiap bulan dapat beras sekian puluh gantan atau apa, tak tahu. Setelah itu terserah berasnya mau Anda jual kah atau Anda apakan. Yang pasti apa? Kesepakatannya itu. Misalkan ini boleh. Mimma yakhruju minal ard, dari yang keluar dari tanah itu. Au min jinsih, atau dari jenis yang sama. Mungkin apa? Kebetulan untuk kali ini dalam catur wulan pertama, kalau Indonesia terkadang pakai catur wulan, dalam 4 bulan sekali mereka mengalami penuaian. Nah, nanti upahnya diambil dari beras itu boleh. Atau yang sejenis dengan itu, sama saja hasil penuaiannya baik atau buruk atau tidak ada, saya akan, yaitu si majikan akan mengatakan apa? Saya akan belikan beras untukmu, saya ambil dari kedai atau apa, boleh saja. Au min jinsin akhar, atau jenis yang lain, tergantung kesepakatan. Anda mengerjakan apa itu? Yaitu kerja di perkebunan kelapa sawit. Tapi saya tahu Anda tak perlu kelapa sawit. Anda bukan memerlukan biji kelapa sawit atau biji getah atau getahnya, getah apa itu, pokok getah. Tapi Anda perlu makanan asasi. Ya, saya berikan upah berupa makanan asasi. Ini semua boleh, yang penting jelas. Li'annaha ijarun lil ard, karena ini adalah persewaan untuk tanah. Ijar, yaitu bukan persewaan yang kita inginkan. Tapi apa? Yaitu pengerjaan untuk tanah. Saya sebagai tuan, Anda sebagai ajir, sebagai kaki tangan pegawai. Gaji bulanan ma'ruf, disepakati. Wali umumil hadis, dan itu memang boleh karena keumuman hadis yang membolehkan. Hadis masalah mukhabaratnya Nabi dengan ahli Khaybar atau yang lain. Fa'amma, atau apa? Lafaz hadis dari Rafi' bin Khadid sendiri. Fa'amma syai'un ma'lumun matmun fala ba'sa bih. Adapun kalau upahnya itu sesuatu yang telah diketahui dan dijamin, sudah ada jaminan tiap bulan gaji Anda sekian, maka itu tidak mengapa. Baik, kemudian beliau mengatakan ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini apa? Al-ula jawazu ijaratil ardi lizira'ah. Boleh mempekerjakan tanah untuk apa? Untuk dibuat pertanian. Ini kalau ijarah kita mempekerjakan ajir. Atau ijarah dalam artian yaitu syirkah itu. Yaitu apa? Perkongsian. Modal saya tanah, modal Anda skill. Nanti hasilnya tinggal kita bagi 50-50. Wa qad ajma'a alaihil ulama'u fil jumlah. Secara umum para ulama telah bersepakat tentang bolehnya itu. As-saniyah annahu la budda an takuna al-ujratu ma'lumah. Wajib upahnya itu telah diketahui. Si tuan menentukan ini, si pegawai juga sudah tahu memang upah saya adalah sebulan 3.000 atau 5.000 atau apa. Fala tasihhu bil majhul, maka ijarah tanah tidak sah kalau sesuatu upahnya itu tidak jelas.
Tuan ini upahnya berapa? Jangan khawatir, pokoknya adalah. Adalah kita tak tahu adalah itu berapa. Nah ini tak boleh, ini majhul. Tahu-tahu apa ditipu, naudzubillah nanti. As-salisah umumul hadis yufidu annahu la ba's. Keumuman hadis memberikan faedah bahwasanya tidak mengapa antakunal ujratu dzahaban au fiddah. Upahnya itu berupa emas atau perak au ghairahuma atau yang lain. Yang penting apa? Jelas upahnya, tidak mengapa. Baik. Hatta law kana min jinsi ma akhrajatul ard, sampai walaupun upahnya itu sejenis dengan apa yang dikeluarkan oleh tanah, yaitu hasil bumi. Au mimma akhrajathu bi'aini, atau yang dikeluarkan oleh tanah yang dia kerjakan itu sendiri, upahnya dari apa yang dari tanah itu juga. Itu boleh, atau yang sejenis dengan itu, yaitu saya ambilkan dari tanah yang lain atau dari kedai. Tergantung kesepakatan. Ar-rabi'ah an-nahyu an idkhali syurutin fasidatin fiha. Larangan untuk memasukkan syarat-syarat yang rusak ke dalam ijarah tanah tadi. Intinya sesuatu yang merusak itu tidak disyariatkan. Dalilnya banyak sekali tentunya dalam Quran was sunnah. Sesuatu yang rusak tak boleh, sesuatu yang bermaslahat ini yang boleh. Kalau sebagiannya maslahat, sebagian mafsadah, lihat kadarnya seberapa nanti. Yang mafsadah dibuang, yang maslahat itulah yang diizinkan. Dengan apa? Perincian yang ma'ruf di dalam kitab yang lain. Intinya setiap kerusakan itu tidak Allah sukai dan tidak Allah syariatkan. Wa dzalika kastirati janibin muayyanin minaz zara', di antaranya adalah seperti pola jahiliyah, yaitu si tuan memberikan syarat pada bagian tanah tertentu dari area pertanian itu. Masa jahiliyah yang telah kita bahas itu. Nanti hasil tanah ini untuk saya, hasil tanah itu untuk Anda. Padahal tak tahu kita nanti yang untung siapa, yang rugi siapa. Wa takhsisu ma'alal anhar. Contoh juga syarat yang rusak adalah mengkhususkan area tanah yang dekat dengan sungai. Untuk yang dekat dengan pengairan milik saya, yang jauh sana itu milik Anda hasilnya nanti. Ini tak boleh. Jelas kemungkinan besar yang di sana akan rugi, yang di sini kemungkinan besar untung karena apa? Airnya cukup. Ini tak boleh. Wa nahwiha, dan syarat yang seperti itu. Li sahibil ard, untuk pemilik tanah memilih yang sedap-sedap. Ini tak boleh tentunya. Awizar, atau pemilik bendang itu, yang memiliki area pertanian itu. Fahiya muzara'atun au ijaratun fasidah, maka dia ini kalau dimasuki syarat-syarat yang rusak, dia adalah muzara'ah, yaitu akad pertanian, au ijarah, atau apa? Akad pengerjaan, yaitu kepegawaian tadi yang rusak. Lima fiha minal gharari wal jahalah, karena di dalamnya ada gharar, akan ada salah satu pihak yang berpotensi tertipu, wal jahalah, dan tidak jelas hasilnya itu macam mana nanti. Wal zulm, dan ada kezaliman. Li ahadil janibain, untuk salah satu dari kedua pihak itu. Yajibu an takuna mabniyatan alal adalati wal musawah. Wajib untuk muzara'ah atau ijarah tadi itu dibangun di atas keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan tidak wajib 50-50, tetapi apa? Sesuai dengan kadarnya. Saya pemilik tanah, modal saya paling besar, saya minta 70. Anda cuma kerja beberapa perkara saja, bahkan benihnya pun dari saya. Anda sekedar kerja sikit-sikit, cukuplah ada 30%. Nah, ini pun dikatakan musawah, yang penting saling sepakat. Oh ya, saya memahami, modal saya sedikit aja, saya cuma periksa-periksa kebun misalkan. Nah, ini pun masuk dalam musawah. Kenapa? Masuk dalam kaidah yang kita bahas semalam, al-ghunmu bil ghurm. Keuntungan sesuai dengan kadar kesusahannya. Anda cuma susah sedikit, saya susah banyak. Wajar kalau saya dapat banyak, Anda dapat sedikit, nggak masalah. Itu juga masuk dalam istilah musawah. Fa imma an takuna bi ajrin ma'lumin lil ard, maka cara yang betul dan adil adalah dengan upah yang telah diketahui. Lil ard, untuk apa? Untuk pengerjaan tanah tadi. Memang upahnya jelas, yaitu tiap bulan Anda dapat sekian.
kerja Anda demikian. Memang kerja Anda agak susah. Saya kasih gaji 3.500 misalkan. Atau apa, tergantung kesepakatan. Boleh saling menawar dulu sebelum dilaksanakan dan disepakati dan dilaksanakan. Wa imma an takuna muzara'ah, atau polanya muzara'ah, memang perkongsian. Berarti apa? Berarti ya sesuai dengan kadarnya, 50-50 atau 60-40. Ya tasawayani fiha maghnaman wa maghraman, yang mana mereka saling setara di situ antara ghunmu dan ghurumnya, keuntungan dan kadar jerih payahnya. Yang kelima, yang terakhir untuk faedah hadis ini, bihadza yu'lam, dengan ini diketahuilah anna jami'a anwa'il gharari wal jahalati wal mughalabat, bahwasanya segala jenis ketertipuan dan ketidakjelasan, jahalah, yaitu tidak diketahuinya sebagian dari makna atau nilai atau jenis akad dan seterusnya itu, atau barang yang diakadi, barang yang menjadi inti akad, wal mughalabat, yaitu perjudian, kulluha atau kullaha, boleh tergantung kita niatnya apa di sini. Kalau kullaha berarti dia adalah sebagai taukid dari yang sebelumnya. Tapi kalau kulluha berarti dia sebagai khobar dari anna. Kulluha muharramatun batilah, semuanya diharamkan dan batil. Makanya walaupun hadis ini bicara masalah tanah, tetapi hadis ini mendukung kaidah yang sangat mendasar dalam prinsip Islam, yaitu menjauh dari ketidakjelasan, menjauh dari segala pola perjudian, dan menjauh dari segala ketertipuan. Islam ini agama yang penuh dengan kejernihan dan keadilan. Fahiya minal qimari wal maisir, maka pola ini tadi termasuk dari qimar, yaitu apa? Yaitu undian. Mungkin untung, mungkin tidak, mungkin malah rugi. Wal maisir, perjudian. Wa fihi ma dzulmu ahadit tarafain, di dalam perkara ini, perjudian dan undian itu ada kezaliman terhadap salah satu dari kedua belah pihak. Ini haram. Tapi kalau tidak ada yang rugi, ya itu apa, sekedar saya punya duit tapi duitnya tak boleh untuk membagi ke Anda semua, maka diundi. Ini tak mengapa. Karena apa? Mereka tak punya modal. Yang namanya muncul ya dia untung, yang namanya tak muncul dia tak rugi apa-apa, karena duit ini memang asalnya bukan milik mereka juga. Nah, ini boleh undian yang tidak merugikan siapa-siapa, itu tak mengapa. Ini di luar pembahasan. Tapi yang masuk dalam pembahasan adalah yang satu untung, yang lain pasti rugi. Nah, inilah yang tidak boleh. Wa syar'u innama ja'a bil adli wal qisti wal musawati bainan nas. Sementara syariat itu hanyalah datang dengan membawa keadilan, kesetimbangan dan kesetaraan di antara umat manusia. Li ibadil adawati wal baghdha, untuk menjauhkan permusuhan, menjauhkan kebencian, wa jalbil mahabbati wal mawaddah, dan untuk mendatangkan kecintaan dan sama ya, mahabbah mawaddah, yaitu kecintaan dan rasa cinta sama. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.